Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Agustina. Saya mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang reaksi kimia sederhana menggunakan prinsip termodinamika. Nah, perlu diketahui bahwa apa sih itu reaksi kimia? Nah, reaksi kimia adalah proses perubahan kimia antara zat-zat bereaksi atau reaktan yang berubah menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia, suatu zat berubah menjadi satu atau lebih zat lain yang jenisnya baru. Pada suatu reaksi kimia, tentunya terdapat suatu pelepasan atau penyerapan kalor. Tujuan praktikum kali ini ialah meniup balon tanpa ditiup dan mengetahui reaksi kimia apa yang terjadi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini adalah yang pertama, botol bekas, gelas, baking soda, sendok, balon, sedotan bekas, cuka, dan air. Mari simaklah prosedur kerja berikut ini. Setelah alat dan bahan siap, maka kita pinggirkan terlebih dahulu ya. Langkah pertama, masukkan 1/4 gelas air ke dalam botol. Kemudian, tambahkan cuka 1/4 gelas juga. Setelah itu, masukkan cuka ke dalam botol yang telah berisikan air. Campurkan hingga homogen antara air dan cuka. Setelah itu, siapkan balon dan masukkan baking soda ke dalam balon. Untuk mempermudah kita memasukkan baking soda, maka di sini saya menggunakan sedotan bekas untuk memasukkan sedikit demi sedikit baking soda ke dalam balon. Balon terisi dengan baking soda, kemudian letakkan balon di mulut botol. Pastikan mulut botol tertutup rapat dengan balon. Setelah botol tertutup dengan balon, kemudian jatuhkan baking soda yang ada pada balon. Dan perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata balon mengembang lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian, perhatikan bagaimana keadaan botol setelah direaksikan. Nah, ternyata pencampuran antara baking soda dengan cuka akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, di mana baking soda ketika direaksikan dengan cuka akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini merupakan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang nantinya akan memberikan tekanan pada balon, sehingga balon yang awalnya kecil akan mengembang lebih besar dari keadaan sebelumnya. Selain itu, reaksi yang terjadi antara cuka dan baking soda ini merupakan reaksi endoterm, di mana setelah cuka dan baking soda ditambahkan ke dalam botol, maka permukaan botol tersebut terasa lebih dingin. Hal ini dikarenakan terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum termodinamika yang kedua. Hukum ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin.
kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, itulah praktikum mengenai reaksi kimia sederhana menggunakan prinsip termodinamika. Nah, perlu diketahui bahwa semakin banyak cuka dan baking soda yang digunakan, maka gas karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin banyak. Sehingga balon akan mengembang lebih besar lagi. Nah, mungkin hanya ini praktikum dari saya. Saya Tika Agustina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pembahasan mengenai praktikum yang telah kita lakukan tentang reaksi kimia sederhana menggunakan prinsip termodinamika dengan cuka dan baking soda. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai praktikum yang telah kita lakukan, yaitu mengenai reaksi kimia sederhana menggunakan prinsip termodinamika yang kedua. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses berubahnya reaksi menjadi hasil reaksi. Nah, reaksi disebut juga sebagai reaktan, dan hasil reaksinya disebut juga sebagai produk. Nah, contohnya ada di sini nih. A ditambah B menghasilkan C. Nah, reaktannya yang mana? Reaktannya ada di sisi kiri tanda panah. Nah, sedangkan produk ada di sisi kanan tanda panah. Nah, ini yang disebut dengan reaktan. Nah, produknya yang mana? Produknya adalah C. Nah, kemudian pada reaksi di bawahnya ada contoh yang kedua nih. A ditambah B, AB tambah CD menghasilkan AD tambah CB. Nah, reaktannya yang mana? Reaktannya adalah AB ditambah CD. Nah, produknya yang mana? Ini dia produknya, yaitu AD ditambah CB. Nah, pada suatu reaksi kimia, tentunya terdapat suatu pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui apa sih itu kalor. Nah, kalor itu merupakan panas atau energi panas. Nah, reaksi kimia yang melepaskan atau mengeluarkan kalor dari sistem ke lingkungan disebut sebagai reaksi eksoterm. Nah, sedangkan reaksi kimia yang menyerap kalor disebut sebagai reaksi endoterm. Perlu kita ingat ya, bahwa yang melepas itu ialah eksoterm dan yang menyerap itu adalah endoterm. Nah, selanjutnya dari praktikum yang kita lakukan, kita menggunakan bahan yaitu cuka dan baking soda. Nah, cuka ini merupakan senyawa kimia organik yang memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Nah, sedangkan baking soda memiliki rumus kimia yaitu NaHCO3. Nah, ketika kita mereaksikan mencampurkan cuka dan baking soda, maka kita akan menghasilkan gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini apa? Gelembung-gelembung gas ini ialah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini yang mana? Nah, lihat tanda panah. Ketika kita mereaksikan cuka dan baking soda, di sini di bawah botol yang bagian bawah ini akan terdapat gelembung-gelembung. Nah, gelembung gas ini merupakan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini apa sih hubungannya dengan balon? Kenapa balonnya semakin besar? Nah, ketika semakin banyak gelembung gas, maka memberikan tekanan pada balon. Sehingga balon yang awalnya kecil akan mengembang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya, ketika kita mereaksikan cuka dan baking soda, kita campurkan, maka akan menghasilkan juga yang namanya reaksi endoterm. Kenapa sih disebut dengan reaksi endoterm? Ini dapat kita buktikan dengan setelah kita mereaksikannya, kita sentuh permukaan botolnya, akan terasa dingin. Nah, ini ada hubungannya dengan kalor yang telah kita bahas sebelumnya. Hubungan yang bagaimana sih?
Nah, perpindahan panas atau kalor ini dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Inilah yang disebut sebagai reaksi endoterm, di mana panas akan diserap oleh sistem. Dari sistem diserap ke dari lingkungan diserap ke sistem. Nah, selanjutnya yang telah kita jelaskan tadi itu merupakan hukum termodinamika 2. Nah, hukum termodinamika ini dicetuskan oleh seorang fisikawan dan matematikawan Jerman yang bernama Rudolf Julius Emanuel Clausius. Nah, hukum termodinamika yang kedua ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, dan kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, dari praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat menuliskan reaksi kimia yang terjadi nih. Nah, asam cuka memiliki rumus CH3COOH, dan soda NaHCO3 ketika direaksikan akan menghasilkan yaitu garam natrium asetat plus air plus karbon dioksida. Nah, dari reaksi kimia yang terjadi ini, sebenarnya ada ciri reaksi yang bagaimana sih? Nah, dari reaksi ini, kita mengetahui bahwa asam cuka itu kan bersifat asam. Nah, soda kue bersifat basa. Maka, di sini terjadi adanya reaksi asam basa, di mana ion hidrogen pada cuka bereaksi dengan ion natrium dan bikarbonat pada soda kue, sehingga menghasilkan larutan yang memiliki pH netral. Nah, yang kedua ada apa? Ada terjadi yaitu namanya reaksi dekomposisi. Nah, ada yang tahu apa itu reaksi dekomposisi? Nah, reaksi dekomposisi ialah di mana satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Nah, dari reaksi ini kita mengetahui bahwa asam karbonat akan memuai terlebih dahulu, baru kemudian menjadi air dan gas CO2 atau gas karbon dioksida yang berupa gelembung tadi. Nah, jelaskan sampai di sini. Kemudian, nah, perlu kita garis bawahi bahwa besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecilnya takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Nah, semakin banyak takaran keduanya, maka balon mengembang besar atau sebaliknya. Maksudnya bagaimana sih? Nah, di sini balon akan mengembang berbanding lurus dengan gelembung. Maksudnya gimana? Berbanding lurus gimana sih? Nah, ketika kita mencampurkan soda dan cuka yang lebih banyak lagi dari kita campurkan sebelumnya. Nah, maka balon akan mengembang lebih besar lagi. Ini kenapa? Karena ketika kita mereaksikan soda dan cuka yang lebih banyak lagi, kita akan menghasilkan gelembung atau gas CO2 yang lebih banyak lagi, sehingga memberi tekanan yang lebih besar lagi, membuat balon mengembang juga lebih besar lagi. Dan ketika kita gunakan takarannya yang lebih sedikit, maka baik soda maupun cuka menghasilkan gelembung yang lebih sedikit lagi, sehingga membuat balon mengembang lebih kecil lagi. Nah, sampai di sini jelas kan? Nah, dari praktik maka kita dapat menyimpulkan nih, bahwasanya reaksi antara cuka dengan baking soda tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang berupa gelembung tadi kan, yang membuat balon menjadi membesar karena adanya tekanan. Nah, dan permukaan botol yang kita gunakan tersebut menjadi dingin. Karena apa? Karena turunnya suhu udara. Nah, reaksi ini merupakan reaksi endoterm dan sesuai dengan bunyi hukum termodinamika yang kedua. Nah, baik, di sini inilah pembahasan yang kita lakukan dari praktikum yang telah kita lakukan
sebelumnya, yaitu mengenai reaksi kimia sederhana menggunakan prinsip termodinamika yang kedua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.